Siap Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Sidang perkara nomor 799 atas nama Ricky Rizal Wibowo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Ricky, sehat hari ini? Sehat Yang Mulia. Baik, silahkan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Kuat Ma'ruf, sehat hari ini? Baik, silahkan pindah tempat duduknya di samping penasihat hukum saudara. Silakan dihadirkan saksi-saksinya, saudara jaksa penuntut umum. Ahli, Pak. Izin ahli supaya... Ahli, ya. Keterangan ahli kita mendengarkan. Silakan maju ke depan semuanya. Semuanya. Izin Bapak, ada penambahan satu orang, Pak. Bagaimana? Ada penambahan satu orang. Oke, silahkan. Silakan. Mas. KTP. Sudah begitu? Baik. Heri Prianto. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 80. Laki-laki, alamat Jalan Raja Wali 4, Blok F2 nomor 14, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan kepolisian, anggota kepolisian. Saudara dinas di mana di kepolisian? Boleh pakai mic. Izin Yang Mulia di Puslapor Barreskrim Polri Yang Mulia. Puslapor Barreskrim Polri. Saudara di Puslapor sebagai apa? Sebagai Kepala Subbidang Komputer Forensik di Bitfiskompor Puslapor Yang Mulia, di bidang digital forensik. Di bidang digital forensik ya? Betul Yang Mulia. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Hanya Pak FS sebagai pejabat di Propam. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada Yang Mulia. Baik. Selanjutnya Saudara Arif Sumirat ST. Siap Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sumedang 27 Juli tahun 75. Alamat Jalan Gria Jakarta, Blok. RT 7 RW 5 Bambu Apus, Tangerang Selatan. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Betul Yang Mulia. Saudara di kepolisian sebagai apa? Sebagai pemeriksa madya puslapor. Apa? Pemeriksa madya puslapor. Coba dilepas saja. Pemeriksa madya puslapor. Pemeriksa madya di Puslapor. Dalam hal ini keahlian saudara sebagai? Sebagai balistik. Ahli balistik. Ahli balistik. Baik. Selanjutnya, saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak kenal. Siap. Tidak ada hubungan keluarga juga Siap, ya? tidak ada. Selanjutnya adalah Aji Fibrianto Arosyid. Siap, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Sragen 5 Agustus tahun 86 ya? Siap, Yang Mulia. Alamat Komplek Polri Jatirangga ya? Siap. Jatirangga, Bekasi. Siap. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. Siap, Yang Mulia. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Untuk jabatan saya sebagai K.Ur Subidetexus Bidang Fisika Komputer Forensik, Yang Mulia. Bidang komputer forensik. Siap.
Dalam hal ini saudara diajukan sebagai ahli Saya sebagai ahli poligraf yang mulia. poligraf. Siap. Oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan Pada saat melakukan pemeriksaan yang mulia. pada saat melakukan pemeriksaan, tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Vira Samia, Siap yang mulia. tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 19 Mei tahun 86, alamat Jalan Lolongo ya? Siap. Ya, betul ya? Siap. Lolongo nomor 35, Kota Bogor, agama Islam, pekerjaan PNS. Siap. PNS Polri siap. Bagaimana? PNS Polri siap. PNS di kepolisian. Siap. Bisa diterangkan saudara dinas di kepolisian di bagian apa? Saya sebagai pemeriksa forensik kuda bagian biologi, terutama ahli DNA. Izin. Terutama Ahli DNA. Pas saja. Ahli DNA yang mulia. Ahli DNA, oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Sirajul Umam. Tempat tanggal lahir Sleman 23 September tahun 94, laki-laki, alamat Jatirejo, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Siap, kepolisian yang mulia. Oh, kepolisian. Coba dibuka aja maskernya biar jelas. Nah, saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Siap, izin yang mulia, saya di bagian PAUR, sub bidang kimia biologi forensik yang mulia. Biologi forensik. Siap. Dalam hal ini saudara dijadikan ahli untuk? Siap, saya sebagai saksi. Iya. Siap, saksi untuk olah TKP tanggal 12 yang mulia. Olah TKP tanggal 12. Keahlian saudara dalam hal ini? Yang mulia. Membantu. Siap. Oke. Bukan ahli berarti? Siap, bukan ahli yang mulia. Betul ya? Tapi dijadikan ahli dalam hal ini saudara jaksa penuntut. Izin Bapak, sebenarnya yang ahli Pak Irfan sama Ibu Vira. Ketika itu beliau dibantu oleh Sirajul Umam. Oh. Namun dalam BAP yang diminta keterangan sebagai ahli adalah Sirajul Umam. Tapi pada faktanya yang ahli sebenarnya si Irfan. Maka dengan demikian kami minta pada kebesaran Ketua Majelis untuk tetap juga dilakukan sebagai... Oke, tetap kita sah, tetapi sumpahnya bukan sebagai ahli. Siap, Bapak. Gitu ya. Selanjutnya saudara Irfan Rofik. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 73. Salah 27 April tahun 73 yang mulia. 27 April tahun 73. Siap yang mulia. Oke. Alamat Jalan Gramapuri, Taman Sari, Blok C2. Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Kepolisian yang mulia. Oke. Dinas di kepolisian sebagai apa? Sebagai Kepala Urusan Subbit Bioser, Bit Kimiofor, Puslafor Baris Krim Polri yang mulia. Dalam hal ini saudara mempunyai keahlian? Keahlian dalam pemeriksaan bioserologi dan DNA yang mulia. Oke. Dan DNA ya. Saudara kenal dengan para terdakwa? Mohon izin yang mulia, saya kenal dengan Bapak Ferdi Sambo sebagai pejabat Kadip Propam Mabes Polri yang mulia. Para terdakwa lain tidak? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga? Siap yang mulia. Saudara Sirajul Umam ya? Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, tidak kenal yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Siap, tidak ada yang mulia. Baik. Silahkan berdiri. Diambil sumpahnya yang sebagai ahli. Yang saudara saksi nanti sumpahnya berbeda.
Baik, sebelum saya periksa, saya dengar keterangannya. Apakah ada ahli di sini yang mempunyai keahlian yang menerangkan yang ada hubungannya dengan keamanan umum, khususnya mengenai sidik jari? Saudara, boleh diterangkan? Tolong mic-nya. Izin yang mulia, Ya. saya sebagai ahli DNA yang nanti pada kedepannya pasti akan menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi DNA. Saya takut informasi yang akan saya jelaskan itu akan dipergunakan secara tidak tanggung jawab dan akan dilakukan untuk kejahatan. Izin. Oke. Jadi saya mohon untuk Ya, nanti khusus siapa mas saudara? Vira Samia. Vira ya. Saudara Vira silahkan nunggu dulu di ruang saksi, nanti kami akan dengar dan khusus untuk keterangan Vira sidang akan kami nyatakan tertutup karena berkaitan dengan keamanan umum di mana keterangan saksi bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam hal untuk melakukan kejahatan di kemudian hari. Izin Bapak, karena ahli Ibu siapa namanya? Vira. Ibu Vira itu dalam melakukan olahnya ini untuk memberikan itu dibantu oleh Irfan sama Sirajul Imam Bapak. Oh, jadi cukup saudara aja atau bertiga yang akan memberikan keterangan yang membahayakan ketertiban umum? Bertiga, izin Bapak. Bertiga. Baik, saudara bertiga boleh nanti silahkan menunggu nanti untuk khusus sidang saudara bertiga akan kami nyatakan tertutup. Siap. Terima kasih yang mulia. Baik, silahkan. Izin Bapak, terkait dengan keahlian Pak siapa? Pak Heri Prianto juga perilakunya sama rupanya dengan DNA Bapak. Mungkin Begitu. bisa dijelaskan langsung? Boleh dijelaskan? Ya, mohon izin yang mulia, saya juga sebagai ahli di Obstruction of Justice di pengadilan, sehingga faktor-faktor nanti yang kami jelaskan juga akan berpengaruh terhadap masyarakat yang mulia. Oh. Kemarin akan di beberapa bukti digital yang mulia. Oh, Kami berkaitan takutkan dengan- akan mempengaruhi terhadap itu yang mulia. Mohon izin yang mulia berkenan. Sama seperti Ibu Vira, ada Oke. peralatan-peralatan yang nanti akan kami siapkan juga yang mulia. Ya. Baik. Kalau terima begitu berempat silahkan meninggalkan dulu, kita periksa berdua dulu. Tertutup aja Ya. semuanya. Bagaimana? Usul yang mulia, Ya. untuk mempercepat persidangan kita usulkan tertutup saja semuanya. Tidak, artinya ini Usul publik aja berhak enggak tahu. Jadi cuman berdua aja yang kita buka. Jadi nanti kepada para pengunjung sekaligus para wartawan, ketika kami sidang menyatakan tertutup, mohon untuk meninggalkan persidangan ini. Baik, silahkan yang saksi-saksi yang mempunyai keahlian yang itu silahkan menunggu di luar, nanti kita akan panggil. Oh, ini juga. Oh, ambil bahan. Ya, silakan.
Saudara jaksa penuntut umum, poligraf halaman berapa? Bisa di Poligraf atas nama Sirajul Umam, Bapak. halamannya? Atau kami bisa mendapatkan kopian sementara? Nanti kami cari di sini. Sama yang satunya lagi, siapa tadi? Selanjutnya kepada penasihat hukum dari Saudara Eliezer. Ya, majelis. Apakah dalam hal ini klien saudara akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ahli? Kami akan mengajukan majelis. Baik, saya berikan 2 kali kesempatan pada hari Senin dan Rabu minggu depan. Senin dan Rabu 2 minggu lagi. 2 minggu lagi atau minggu depan majelis? Sorry. Minggu depan masih ahli dari jaksa. Oh baik majelis, 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi akan saya berikan kesempatan 2 kali sidang, Senin dan Rabu. Jadi tolong dipersiapkan. Baik mulia, kami juga nggak mau lama-lama mulia, supaya cepat persidangannya. Terima kasih mulia. Baik. Oh, poligraf. Siapa? Heri Prianto ya? Hah? Mohon dibuka maskernya saja. Boleh, tadi namanya siapa? Aji ya. Saudara Aji punya keahlian di bidang poligraf. Baik, saudara mengambil keterangan para terdakwa ini, silakan. Masih ingat kapan? Maksudnya kayak yang mulia? Saudara kan coba diterangkan apa poligraf itu? Siap. Poligraf adalah aktivitas pemeriksaan dengan menggunakan alat poligraf untuk menentukan seseorang itu apakah terindikasi bohong atau jujur yang mulia. Terindikasi bohong atau jujur. Siap. Bisa saudara terangkan apakah poligraf ini mempunyai ketepatannya berapa persen? Mohon izin sesuai dengan jurnal yang dikeluarkan oleh Asosiasi Poligraf Amerika yang mulia, untuk teknik yang kita gunakan yaitu Utah Yacht City itu memiliki nilai keakuratan di atas 93% yang mulia. Memiliki nilai keakuratan di atas 93%. Pada saat sebelum berkas ini dilimpah dalam pemeriksaan penyidikan, apakah saudara memeriksa semua kelima terdakwa ini? Keterangannya? Untuk pemeriksaan poligraf, ya yang mulia. Boleh saudara terangkan bagaimana cara mekanisme saudara mengambil keterangan mereka dan memeriksa keterangan mereka? Siap. Mohon izin yang mulia menyampaikan, pemeriksaan poligraf dimulai dari permintaan dari penyidik. Setelah ada permintaan dari penyidik, kami selaku pemeriksa poligraf melakukan koordinasi dengan penyidik berkaitan dengan isu yang akan angkat pada saat proses pemeriksaan. Kemudian setelah itu kami mempelajari konstruksi kasusnya seperti apa, kemudian menentukan waktu. Setelah itu baru dilakukan pemeriksaan yang mulia. Untuk tahapan pemeriksaan sendiri itu ada 3 yang mulia. Yang pertama adalah
tahapan pretest. Tahapan pretest ini adalah tahapan di mana seorang pemeriksa menjelaskan mekanisme pemeriksaan poligraf. Di dalamnya ada berkaitan dengan riwayat kesehatan, riwayat sosial, terus menyamakan persepsi berkaitan dengan kronologi kejadian yang mulia. Terus setelah itu tahapan yang kedua adalah tahapan tes. Tahapan tes di sini dimulai dari ditandai dengan seorang terperiksa dipasang alat-alat yang berupa sensor. Sensor poligraf sendiri ada 4 yang mulia, yaitu sensor pernapasan dada, sensor pernapasan perut, sensor elektrodermal, dan sensor kardiovaskuler. Setelah itu, setelah seorang terperiksa dipasang alat-alat, kemudian diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mulia, sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah itu ada tahapan yang ketiga adalah tahapan post-test atau tahapan menganalisa grafik. Di mana dalam menganalisa grafik ini kami tidak bekerja sendiri yang mulia, kami bekerja secara tim untuk menentukan apakah terperiksa ini terindikasi berbohong atau jujur, seperti itu. Demikian yang mulia. Tadi saudara menjelaskan bahwa menurut standar dari Amerika ya. Siap. Itu tingkat keakuratannya 93%. Siap. 7% sisanya? 7% sisanya lebih ke ini yang mulia. Dari keeksportan dari seorang pemeriksa yang mulia. Semakin pandainya yang terperiksa atau yang memeriksa? Pemeriksa yang mulia. Pemeriksa. Oh, jadi tergantung pemeriksanya, kalau mempunyai kepandaian maka dia bisa lolos begitu? Atau bagaimana? Atau terperiksanya? Semakin pandai seorang pemeriksa, maka nilai keakuratan pemeriksaan ini akan semakin tinggi yang mulia. Oh, seperti itu. Untuk nilai ambang bawahnya adalah 93%. Nilai ambang bawahnya adalah 93%. Kemudian seberapa sering dalam hal ini tes poligraf ini digunakan dalam tingkat penyidikan di kepolisian? Mohon izin yang mulia menyampaikan, memang untuk sering atau tidaknya kita melakukan pemeriksaan jarang yang mulia. Ya. Jarang dilakukan, siap. Jarang dilakukan, siap. Hanya tetapi pihak kepolisian dalam hal ini mempunyai teknologi untuk melakukan itu. Siap, yang mulia. Saudara ahli ya, siap. Poligraf ya. Ini poligraf ini bisa enggak ini kan kebohongan ya. Siap. Kebohongan. Itu parameter untuk sesuatu itu dapat dibohongkan itu bohong itu ada presentasinya enggak? Untuk ada nilainya yang mulia. Jadi dengan metode scoring, yaitu membandingkan antara pertanyaan yang berkaitan dengan kasus dengan pertanyaan kontrol, seperti itu yang mulia. Poligraf ini kan dapat diketahui dari detak jantung. Siap. Apalagi? Detak jantung, kelenjar keringat, pernapasan dada dan pernapasan perut yang mulia. Artinya kondisi yang diperiksa juga berpengaruh. Siap. Apabila misalkan bisa enggak orang jujur ya malah terdeteksi bohong, mungkin enggak? Selama ini belum pernah yang mulia. Misalkan orang itu dalam kondisi ketakutan sama pemeriksa. Untuk kondisi ketakutan, mohon izin ya Allah yang mulia, berarti kan mohon izin kalau untuk kondisi ketakutan berarti nanti ujungnya kan grogi yang mulia. Ya. Nah, kalau untuk grogi biasanya dari pemeriksaan ini, dari metode yang kita gunakan adalah metode Utah Yat-City. Metode Utah Yat-City ini terdiri dari 11 pertanyaan. Di setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik. Nah, biasanya kalau orang sepengalaman kami,
kalau orang ini grogi, itu biasanya setiap spot ini akan muncul grafik-grafik grogi tersebut yang mulia. Sebenarnya pemeriksaan poligraf ini ada berapa macam? Untuk metodenya yang mulia. Kan ada misalkan ya no deception indicated. Oh, untuk hasilnya ada yang mulia. Yang pertama adalah deception indicated atau terindikasi berbohong. Yang kedua adalah no deception indicated atau terindikasi jujur, terus indikasi tindak berbohong. Yang ketiga adalah no opinion. Tidak dapat disimpulkan yang mulia. Siap. Dalam hal apa orang dapat dikatakan tidak terindikasi berbohong? Pertanyaannya itu, dalam hal apa orang tidak terindikasi berbohongnya itu? Apa perbedaannya dengan tidak dapat disimpulkan? Berdasarkan hasil kita yang mulia, hasil hand scoring yang mulia. Kalau tidak dapat disimpulkan? Jadi dalam pemeriksaan poligraf itu ada cut score yang mulia. Ya. Cut score itu adalah nilai di mana seseorang ini terperiksa ini dia terindikasi berbohong, jujur atau no opinion, seperti itu yang mulia. Menurut ini ya karena expertnya seseorang juga berpengaruh ya kan? Siap. Bisa enggak, ini pertanyaan kembali, poligraf itu dimanipulasi? Jadi yang terperiksa, yang kita tes itu kebohongan itu memanipulasi? Selama ini, selama pengalaman kami yang mulia, belum ada yang pernah memanipulasi pemeriksaan poligraf yang mulia. Kalau dalam jurnal-jurnal? Kalau di jurnal ada yang mulia. Ada. Siap. Disebut dengan countermeasure yang mulia. Tolong jelaskan. Tolong jelaskan yang saudara baca di jurnal itu. Kalau untuk countermeasure yaitu tindakan-tindakan dari seorang terperiksa, bagaimana seorang terperiksa ini berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri yang mulia. Dan selama saya baca di jurnal dan sharing-sharing dengan senior yang sudah lebih berpengalaman dalam pemeriksaan poligraf, dari tahun 60 itu hanya sekitar 4-5 orang yang lolos pemeriksaan poligraf. 4-5 orang yang lolos. Siap. Kalau diprosentasekan dari jutaan pemeriksaan yang mulia, karena di Amerika, di negara-negara maju sendiri pemeriksaan poligraf ini sudah sangat intens dilakukan yang mulia. Jadi sekitar 4-5 orang itu. Siap. Bisa dijelaskan lolosnya seperti apa? Saya tidak tahu yang mulia, tapi siap. Jelas itu lolos. Siap. Ya. Jurnalnya. Karena di jurnal itu cuma di ini lolos seperti itu aja, jenderal. Yang mulia, siap. Selanjutnya, saksi yang selanjutnya. Siapa namanya? Siap, nama Arif Sumirat. Arif Sumirat. Saudara dalam hal ini mempunyai keahlian? Ahli balistik. Balistik. Saudara pada waktu itu ke TKP ya? Siap, betul. Ke TKP, kemudian saudara memeriksa uji balistik dari peluru-peluru yang ditembakkan. Siap, betul. Ditemukan berapa proyektil atau berapa tembakan? Siap. Jadi proyektil yang kita periksa adalah ada 4 yang mulia. Satu dari hasil otopsi, kemudian yang 3 hasil penemuan dari Polres Jakarta Selatan yang dikirim ke kami. Siap. Dari proyektil-proyektil yang ditemukan oleh tim Inavis ya pada saat itu? Penyidik Polres Jakarta Selatan. Penyidik Polres Jakarta Selatan dan Inavis ya, kalau tidak salah. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu ya. Siap. Tapi saudara menerima barang bukti. Barang bukti dari Polres Jakarta Selatan. Hanya dari Polres Jakarta Siap, Selatan betul. saja ya. Siap. Saudara sempat ke TKP? Ke TKP yang mulia. Oke. Apa yang saudara temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari
hasil olah TKP tadi di luar proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan senjata yang digunakan bisa dibedakan atau sama? Siap, izin Yang Mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri Yang Mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, sidik laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi pada waktu olah TKP? Siap, izin Yang Mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS Yang Mulia. Okay. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Tadi kan 4 Yang Mulia ditemukan, 3 itu dari HS Yang Mulia, kemudian yang 1 dari Glock Yang Mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 Yang Mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap Yang Mulia. Begitu ya. Sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Ya, yang tertinggal di proyektil Yang Mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul Yang Mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan Yang Mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal Yang Mulia. Bentuknya kecil sekali. Kemudian yang 1 lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni Yang Mulia. Siap. Selanjutnya jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan Yang Mulia karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut Yang Mulia. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi Yang Mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock Yang Mulia. Glock. Siap Yang Mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul Yang Mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil Yang Mulia. Semuanya dikirim ke kita Yang Mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan Yang Mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul Yang Mulia. Yaitu jenis HS dan Glock Yang Mulia. Glock. Tetapi khusus untuk TKP dalam hal ini yang ditembakkan ke dinding kan masih nempel ya proyektilnya? Tidak Yang Mulia. Jadi waktu kami TKP sudah tidak ada Yang Mulia. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti Yang Mulia. Oh, ke TKP tidak menemukan barang bukti sama sekali? Tidak sama sekali Yang Mulia. Jadi kita menerima barang bukti hasil olah TKP Polres Jakarta Selatan Yang Mulia.
Tapi tidak dijelaskan itu diperoleh dari mana. Maksudnya apakah dari tubuh korban, apakah ini nempel di dinding? Ada yang mulia, dari Ada. penyitaannya siap yang mulia. Dijelaskan secara detail. Dijelaskan bahwa proyektil 3 itu berada ditemukan di anak tangga yang mulia sesuai penyitaannya. Ada yang mulia. Siap. Untuk yang otopsi ditemukan diserahkan ke kita hasil visumnya ada juga yang mulia. Dari hasil otopsi yang bisa saudara kenali cuman dari jejak larasnya cuman dari Glock. Siap, betul yang mulia. Senjata lain tidak ada. Tidak ada yang mulia. Atau ada serpihan yang tidak bisa saudara identifikasi. Serpihan kita bisa identifikasi yang ada di jaringan otak dan di pipi itu adalah berasal dari kaliber 9 mili yang mulia. Bisa diidentifikasi itu dari mana? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa, hanya diidentifikasi dari 9 mili. Siap, betul yang mulia. 9 mili. Nah, itu yang di jaringan otak ya? Siap, jaringan otak yang mulia. Pelurunya keluar ya? Proyektil keluar ya? Proyektil yang kita temukan yang ada di tubuh saja. Hanya di diserahkan tubuh. ke kita, siap. Kalau yang tadi Glock itu berapa mili? 9 kali 19 yang mulia. Bedanya dengan yang di jaringan otak apa? Dari komposisi yang mulia. Jadi base metalnya antara kaliber 9 mili dengan yang ada di jaringan otak, jaket anak peluru dan timahnya yang mulia itu base metalnya sama. CUZN dan PBSD yang mulia. Tetapi kita bisa nggak mengidentifikasi itu dikeluarkan dari senjata apa yang di jaringan otak itu? Tidak bisa yang mulia. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena bentuknya kecil sekali yang mulia. Yang bisa kita tentukan adalah perbandingan galangan dan dataran yang mulia. Yang terbentuk di anak peluru, di proyektil tersebut yang mulia. Oke, galangan dan dataran. Siap yang mulia. Berbeda nggak antara Glock dengan HS galangan dan dataran tersebut? Berbeda yang mulia. Berbeda. Coba saudara jelaskan bedanya di mana? Kalau untuk yang Glock itu yang mulia, untuk galangan dataran dia berbentuk poligonal yang mulia. Poligonal? Siap. Oke. Nah, untuk Glock yang mulia. Kalau untuk yang HS dia konvensional yang mulia. Jadi dia terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Coba saudara ulang, untuk Glock berbentuk Glock, poligonal. Poligonal yang mulia. Kemudian? Kalau untuk yang HS konvensional yang mulia. Jadi terbentuk konvensional. Siap, terbentuk galangan dan dataran yang mulia. Terbentuk galangan dan dataran. Siap, betul yang mulia. Sementara di poligonal tidak terbentuk galangan dan dataran. Terbentuk yang mulia, cuman tidak terbentuk batasannya yang mulia. Jadi tidak terbentuk batasannya. Izin kami silakan. Lihatkan yang mulia. Ini yang konvensional yang mulia. Izin. Oke, silakan berdiri nggak apa-apa. Maaf izin. Ya. Nggak apa-apa. Sambil dilihat kita ngeliatin semuanya. Oh siap. Jadi kalau untuk yang konvensional dia terbentuk adanya dataran dan dataran, galangan dan dataran. Jadi terbentuk sekali yang mulia. Siap. Ada sudutnya yang mulia. Oke. Kalau poligonal dia tidak terbentuk sudut. Kalau poligonal tidak terbentuk sudut. Siap. Oke. Ini untuk HS. Untuk HS. Siap. Kalau Glock? Kalau Glock tidak terbentuk sudut yang mulia. Tidak terbentuk Siap. sudut. Kebetulan kami tidak ada peraganya yang mulia. Iya. Oke. Siap. Ada smooth ya. Jadi tidak ada sudutnya. Jadi dia melengkung gitu. Siap. Baik. Apakah saudara melihat yang di dalam tubuh korban hasil otopsi itu ada berapa jenis senjata? Bisa nggak saudara simpulkan? Maksud saya begini, kan saudara temukan yang
konvensional tadi di jaringan kepala ya? Tidak, itu bentuknya serpihan yang mulia. Tidak bisa kita lihat apakah itu poligonal atau konvensional kemarin. Oh, tidak bisa. Sangat kecil yang mulia, sangat kecil. Sehingga kita tidak bisa melihat itu berasal dari senjata mana, karena tidak terbentuk galangan dataran tadi yang mulia. Oh, tidak terbentuk galangan dan dataran. Siap. Di tubuh korban tidak ada ya? Itu tidak nampak ya? Di tubuh korban tidak yang mulia. Terus yang membedakan apa? Yang di tubuh korban itu? Untuk serpihan kita tidak bisa membedakan ini dari Glock atau dari HS yang mulia. Tapi kita bisa buktikan bahwa ini ada kaliber 9 mili yang mulia. Hanya itu saja? Siap yang mulia. Jadi begini, kenapa saya bertanya begitu, latar belakangnya adalah ada ketidaksesuaian di dalam hasil otopsi sementara, yaitu dengan keterangan para terdakwa, yaitu ada 7 luka tembak dan 6 yang keluar. Nah, kami hanya sebagai orang awam hanya ingin bertanya, apakah 7 luka tembak tadi dihasilkan dari senjata yang sama atau berbeda? Itu saja pertanyaan sederhananya. Bisa izin yang mulia, itu bukan kompetensi saya yang mulia. Betul, makanya kan artinya saudara sebagai ahli balistik, itulah yang saudara dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Apakah saudara bisa menjawab hal itu? Tidak. Tidak bisa. Baik. Ahli ya? Siap, betul yang mulia. Saudara kan menerima 10 peluru ya, itu tadi 8 selongsong peluru ini dari apa yang saudara dalam berita acara sampaikan. Siap. 10 selongsong yang mulia. Ya, 8 selongsong peluru identik diledakkan atau ditembakkan dari senjata api jenis Glock MPY 851. Betul yang mulia. 2 selongsong peluru identik atau ditembakkan dari senjata api HS. Betul yang mulia. Pertanyaannya begini, itu yang 8 ini, 8 peluru itu identik dari senjata api Glock MPY 851. Menurut pendapat saudara, apakah dapat dipastikan bahwa 8 peluru itu berasal dari senjata api Glock MPY 851? Siap. Izin menjelaskan yang mulia. Ya. Siap. Kami menerima 10 selongsong peluru yang mulia. Ya. Setelah kami identifikasi, awal prosesnya adalah seperti ini yang mulia, izin. Jadi ada dicurigai senjata 2 yang mulia, kemudian kita uji balistik. Uji balistik itu uji tembak yang mulia. Dari uji tembak itu dihasilkan anak peluru yang mulia. Kita tembakkan ke dalam air yang mulia. Kita mendapatkan anak peluru dan selongsong peluru yang mulia dari senjata Glock dan HS yang mulia. Kemudian kita bandingkan dengan barang bukti yang mulia. Dari 10 itu, 10 selongsong yang kami terima, yang kami periksa yang mulia. Dari 10 selongsong tersebut, kami bisa membandingkan dengan anak peluru hasil uji balistik tadi yang mulia dari 2 senjata. Sehingga dari hasil pemeriksaan kita, proses perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison yang mulia, itu ada 8 selongsong Glock yang sama. Kemudian ada 2 dari HS yang mulia. Yang 2 dari HS. Betul yang mulia. Mungkin tidak. Ya, ini kan 8 ini dari Glock ini kan Glock MPY 851. Dari 8 itu keluarnya itu memang dari Glock itu ada dalam 1 Glock itu ya, dengan yang sama, tipe yang sama, mungkin tidak jenis yang sama, tetapi
pelurunya ini, peluru itu dari yang berbeda. Tahu maksudnya? Maksudnya pelurunya berbagai merek itu ya? Kan begini, dari senjata yang berbeda, Siap. tapi Glock ya, sama jenisnya sama Glock dengan nomor seri yang berbeda. Itu mungkin tidak. 8 ini itu ya dari MPY 851 atau Glock yang lain. Mungkin tidak yang Siap. 8 itu. Jadi untuk proses perbandingan yang mulia, kita melihat beberapa garis-garis kasar dan halus yang mulia, yang terbentuk di selongsong atau di anak peluru yang mulia. Yang terbentuk dalam pemeriksaan ini adalah di selongsong pemeriksaan kami yang mulia. Itu mempunyai ciri khas tersendiri yang mulia. Dari pena pemukulnya yang mulia. Setiap senjata itu berbeda yang mulia. Hasil ketukannya, siap. Ya baik. Siap. Artinya 8 ini sehingga saudara berkesimpulan bahwa 8 selongsong peluru ini keluarnya dari Glock yang sama. Siap, betul yang mulia. Dan 8 ini kan? 8 selongsong barangkali ditembakkan dari senjata api Glock MPY 851. Siap. Baik. Mengenai sudut perkenaan ya. Siap yang mulia. Sudut perkenaan dari kepala. Di kepala itu saudara bisa tentukan tidak arah dari keluar atau masuknya peluru dan keluarnya peluru? Kami tidak memeriksa korban yang mulia. Tidak meriksa ya? Cuma saudara periksa ini dari sini, jadi serpihan berdasarkan serpihannya betul yang mulia. Tidak ditentukan. Kalau arah sudut-sudut ini yang kan sudah ke TKP. Siap. Apa yang sudah ditemukan berkaitan dengan pengenaan arah yang tembakan? Siap. Jadi pada saat TKP kita menemukan perkenaan tembakan yang mulia. 5 di dinding bordes, kemudian 3 di depan gudang yang mulia. Di situ kita bisa menarik sudutnya yang mulia dan arah tembakan berasal dari mana yang mulia. Siap. Bisa tidak ditentukan kalau sudah TKP ini berarti berapa jumlah tembakan yang keluar dari suatu senjata dari pemeriksaan saudara di TKP? Siap yang mulia. Untuk di dinding ada 5 yang mulia. Kemudian di lantai depan gudang ada 3 yang mulia perkenaan tembakan. Kemudian di list plafon sama lemari ada 2 yang mulia. Saudara kan ini melakukan analisis dari sudut mana tembakan dilakukan. Siap yang mulia. Dari mana saja? Ya, siap. Untuk yang di depan di dinding bordes yang mulia itu berasal di depan anak tangga yang mulia. Paling bawah. Siap. Kemudian untuk yang tiga di perkenaan tembakan di depan gudang itu berasal dari di belakang kursi pijat yang mulia. Cuma perkenaan itu bisa tidak saudara tentukan ini senjata dari jenis apa yang dipakai? Bisa tidak? Tidak bisa yang mulia. Bisa, ya? Siap. Siap yang mulia. Pertanyaan Pak Hakim sama ahli, ini arah tembakan. Tadi kan ahli bilang ke dinding itu ada 5 ya. 5 yang mulia. Nah, maksudnya dinding di mana ini? Siap. Dinding bordes ada di tangga yang mulia. Lurus tangga. Siap. Dinding. Itu 5 ya. Siap, betul. Nah, terus ada ke lemari kan begitu. Siap. Itu bisa nggak disimpulkan posisi orang menembak itu dari titik yang sama atau titik yang berbeda? Arahnya itu loh, arah peluru. Siap. Izin yang mulia. Pada saat foto figura dipasang yang mulia, Ya. di posisi jadi dinding itu tadi ada foto yang mulia. Pada saat kita TKP foto tidak ada yang mulia. Kemudian temukan foto, kemudian dipasang kembali, direkonstruksi. Kemudian ada 2 lubang perkenaan di figura
dan di tembok yang mulia. Sehingga setelah dipasang dari figura ke tembok bisa ditarik garis dengan menggunakan besi lurus yang mulia, kemudian ada lasernya sehingga dapat menunjukkan di mana posisi menembaknya yang mulia. Titik posisi penembaknya sama. Iya, di depan sama yang ke dinding. Siap. Sama yang ke lemari, kan begitu? Siap. Tadi kan ada yang ke lemari. Oh siap. Posisinya sama enggak? Kalau yang ke lemari kita itu mengenai guci kaca komandan, yang mulia, tidak bisa kita tentukan sudutnya. Cuman ada yang di list plafon yang mulia. List plafon itu sudutnya mengarah ke samping kursi pijat yang mulia, sekitar situ yang mulia. Ya. Siap. Tadi ini kembali ya ke figura tadi yang ke dinding ya. Siap. Itu kalau kena pertama sekali ya, figuranya itu ngaruh enggak ke sasaran, ke dinding? Ada pengaruhnya enggak? Kalau misalnya figuranya kena dulu baru dinding dan langsung ke dinding itu berbeda apanya? Siap, betul yang mulia. Untuk menentukan sudut kita lebih mudah menentukan 2 titik perkenaan yang mulia. Kalau hanya satu perkenaan dan perkenaan tersebut waktu itu sudah besar yang mulia, sehingga sudutnya tidak bisa kita tentukan secara khusus yang mulia. Jadi bisa ke samping kiri kanan. Setelah ada figura, kena lubang figura dan dinding, sehingga kita jangan jadi patokan ada di figura. Figura itu lubangnya utuh yang mulia, sehingga kita bisa tusuk dari figura ke tembok yang mulia, sehingga dapat ketarik sudutnya yang mulia. Baik ya. Sekarang ya, bisa enggak ahli simpulkan atau ahli menerang bahwa yang Pak Hakim tanya itu kedudukan orang menembak ini ya, bukan perkenaan lagi ya. Siap. Antara dinding dengan lantai. Di lantai tadi kan ada 3 ini. Siap. Nah, posisi orang yang menembak ke lantai itu dibandingkan dengan posisi penembak ke dinding itu di mana? Satu titik atau tidak? Itu ada pergerakan sedikit yang mulia. Pergerakan Siap. sedikit. Kira-kira sedikit itu gimana? Kalau ditarik ke belakang, jadi sudut yang dari atas yang mulia, dari samping itu. Ini depan tangga ini, tangga. Siap. Kan udah tahu tangga di situ ya. Siap. Nah, yang samping bisa temu kalau mundur terus yang mulia. Mundur terus. Siap. Ada kursi pijat yang mulia. Iya. Siap. Sehingga ada titiknya temu, satu titik dari atas dan dari samping yang mulia. Kalau dari mana tadi? Dari mana tadi? Dari bawah yang mulia. Dari bawah. Siap, dari bawah dengan yang dari dinding. Jadi ada sudut, ada tidak ketemu. Kalau ditarik mundur terus itu sudah di belakang kursi yang mulia. Kursi pijat. Berarti harus ada pergerakan tempat kedudukan orang menembak. Posisinya. Senjata yang mulia. Posisi senjata. Siap. Jadi bukan kaki ya? Tidak ya, posisi lubang senjata, laras posisi senjata. Lubang Siap. senjata. Siap. Gitu ya. Nah, posisi 3 perkenaan tadi yang di lantai itu tadi ya. Ya. Siap. Itu kedudukan penembak itu dalam istilahnya apa itu? Kalau kedudukan menembak itu apa namanya dalam balistik? Jadi itu posisi senjata yang mulia. Posisi senjata. Oke. Siap. Saya kasih posisi senjata. Posisi senjata tadi kan ahli bilang di dinding ya. Siap, betul. Dengan yang di lantai ada pergerakan sedikit. Siap. Nah, pergerakan sedikit dari posisi senjata. Siap. Kan begitu. Senjatanya yang mulia. Senjatanya. Siap. Kan Siap. gitu. Siap, betul yang mulia. Baik. Itu yang di lantai, coba dibayangkan dulu ahli ya. Posisi perkenaan itu di sebelah tangga mana ini? Arah gudang atau arah kamar?
Siap, izin Yang Mulia. Tahu kan kamar-kamar di situ ada kan? Kamar di itu sebelah gudang. bukan Yang Mulia. Kami namakan gudang itu karena di dalamnya banyak banyak barang-barang Yang Mulia Ya, di situ. Siap. Jadi gudang itu posisinya di sebelah tangga. Siap, betul. Ya kan? Siap. Supaya persepsi kita sama. Siap Yang Mulia. Ya? Siap Yang Mulia. Nah, yang Pak Hakim tanya, posisi perkenaannya itu arah di gudang, perkenaan 3 tembakan tadi loh. Ya, yang ke lantai itu depan gudang itu atau cenderung ke kamar? Dia mengarahnya nyudut Yang Mulia ke arah belakang kursi pijat Yang Mulia. Kursi pijat Yang Mulia. Kursi pijat. Berarti sejajar tangga gitu. Siap, betul Yang Mulia. Siap, tangga, betul. Ya. Tangga yang siap, betul Yang Mulia. Sejajar tangga ya. Siap, betul Yang Mulia. Cukup Pak Ketua. Silakan jaksa penuntut umum ditanyakan saksi dua-duanya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Saya langsung ke Pak Sumirat dulu. Siap Bapak. Masih segar seperti yang dikemukakan oleh majelis tadi. Tadi ahli menjelaskan tentang sudut perkenaan tembakannya. Siap. Betul ya? Siap. Tadi menjelaskan bahwa ada perkenaan tembakan yang di lantai berapa titik tadi? Ada 3 Yang 3. Bapak. Siap. Di dinding? Ada 5. 5. Di dinding yang di gudangnya? Dinding di atas tangga. Di atas tangga. Terus dinding yang di gudang ada? Dinding di gudang ada. Ada lantai. Lantai. Siap. Di atas TV ada? Ada. Oke. Dan di atas TV berapa? Ada 2. Ada 2. Apakah ke semua perkenaan tembakan itu bagian dari penelitian ahli dalam menentukan sudut tembakan itu? Betul ya? Betul. Siap Bapak. Kalau itu adalah bagian dari penelitian ahli, bagaimana cara ahli untuk memperoleh sudut tembakan itu? Siap, izin. Untuk menentukan sudut kita mempunyai sudut namanya busur balistik. Busur balistik. Siap, betul. Bagaimana menggunakan busur balistik itu? Bisa ahli jelaskan? Siap. Jadi busur balistik itu memang untuk trajektori arah tembakan. Arah tembakan. Sebelumnya kita menarik benang yang namanya benang. Atau kita menarik memberikan besi yang lurus Yang Mulia untuk dudukan si busur balistik tersebut sehingga akan terbentuk dengan sudutnya Yang Mulia. Berarti ahli menggunakan alat bantu berupa besi yang lurus dan benang. Busur, benang serta busur balistik. Busur. Jadi 3 alat bantu itu ya. Siap. Apakah ketiga alat bantu ini dipergunakan untuk ke semua titik perkenaan tembakan itu? Betul Pak. Betul. Terkait dengan tadi sudah salah satu majelis yang menyatakan posisi penembak, ya. Setelah melihat dari sudut itu, ya. Apakah posisi penembak setelah menggunakan bantu tadi dengan menarik benang dengan dari perkenaan tembakan itu dapat menentukan posisi penembak itu? Siap, bisa Bapak. Jadi Bisa. posisinya adalah posisi senjata. Bisa Anda jelaskan supaya kita semua tahu biar. Dari arah tangga kita bisa coba ahli lihat ini ada gambarnya ini. Oh siap. Terang aja. Gak apa-apa, sambil duduk aja gak apa-apa. Jadi di depan tangga itu ada kursi pijat. Ya. Siap. Kursi pijat itu
posisinya di depan tangga. Kemudian untuk yang lantai itu adalah lantai gudang yang kami sebut gudang. Di samping pegangan tangga di bawah lantai. Lantainya lantai apa itu? Lantainya lantai parkit, dilapis parkit. Lapis parkit. Terus? Siap. Untuk yang dinding bordesnya adalah di atas tangga itu. Di atas tangga. Nah, tadi saya masih belum tuntas terkait dengan sudut tembakan itu. Perkenaan tembakan. Perkenaan tembakan. Yang ahli maksud itu perkenaan tembakan itu apa yang seperti yang ini? Coba lihat ini. Siap. Betul Bapak. Jadi perkenaan tembakan adalah perkenaan dari proyektil yang mengenai objek. Siap. Ya. Nah, apakah proyektil yang mengenai objek tersebut dapat menentukan alur dari sudut tembakan itu? Arah. Siap. Bisa menentukan. Bagaimana caranya Anda mengukur dari titik tembakan itu sampai ke arah posisi penembak itu? Bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan menggunakan laser yang mulia. Bapak izin. Yang laser point yang balistik itu apabila sudut sudah ditemukan, kemudian dipasangkan pada tongkat sudut atau ke benang akan dihidupkan lasernya sehingga terbentuklah sudut di depan tangga. Di tempat arah. Siap. Yang sudut perkenaan tembakan ini, proyektil tembakan ini arahnya penembaknya dari mana? Dari bawah. Dari bawah, posisinya di mana? Di depan tangga. Di depan tangga. Siap. Oke. Bisa kan posisi orang yang menembak dengan melihat sudut perkenaan tembakan ini? Bisa. Nah, bisa ya? Bisa. Kalau posisi orang yang menembak dengan perkenaan ini, posisinya menurut ahli kira-kira apa dia berdiri apa jongkok? Siap. Jadi 3 titik yang bisa kita ambil sudutnya, sudut tembaknya adalah menunjukkan posisinya adalah perpan. Sehingga anak persis di depan mana? Di depan tangga. Di anak tangga terakhir. Anak tangga terakhir. Siap. Itu kalau posisi senjatanya adalah posisinya di bawah. Bawah. Siap. Karena sudutnya terbentuk itu berapa derajat? Siap. Ada. Bisa diperagakan apa cara menariknya itu? Jadi kalau untuk posisi 45 derajat itu posisinya begini yang mulia. Siap. Kalau yang sudut yang kita temukan dari 3 titik perkenaan tembakan ada posisinya di bawah. Agak bawah. Jadi dipakan orang itu cara menembaknya jongkok apa berdiri? Yang kita bicarakan adalah posisi senjata. Oh, iya. Siap. Bisa saja menembak begini atau jongkok. Oh, bisa atau posisinya posisi samping atau kan kita bicara adalah dari ujung laras. Ujung laras. Jadi ahli mau menjelaskan bahwa ujung larasnya itu berada di posisi bawah. Siap. Oh, terkait dengan perkenaan di bordes. Proyektil ini ya. Siap. Terkait dengan perkenaan proyektil tembakan yang ada di lantai. Siap. Bisa Anda tentukan? Bisa. Bagaimana caranya? Jadi pada tunggu Mas. Apakah itu menggunakan metode yang tadi itu juga? Tali benang Siap. dan benang kita menggunakan tonggak balistik kemudian juga busur balistik. Ya, coba dijelaskan yang di lantai. Jadi posisi di lantai adalah posisi perkenaan anak peluru mengenai parkit, lapisan parkit lapisan yang berbentuk kayu, bentuknya kayu, motif kayu itu terbentuk di situ sudut
anak peluru mengenai parkit dan ada 2 tercungkil. Ada 2 posisi yang tercungkil. Tetapi pada saat dia mengenai parkit terbentuk di situ adanya sudut yang terbentuk di parkit tersebut. Sudutnya itu ini coba ini. Aduh, nggak kelihatan pula. Yang mana yang Anda ahli ukur? Titik yang mana? Titiknya adalah yang di depan pintu. Oh, yang terbuka. di depan pintu. Siap. Terus yang di depan pintu itu ya? Siap. Kalau yang di bawahnya itu, yang menurut ahli, yang ahli apa itu? Teliti ada 2 ya? Apa Ada 3. Ada 3. 3 posisinya di mana itu? 3 itu posisinya. Yang ini lihat ini gambar. Siap. Ada di tangga yang mau turun 1, kemudian di titik itu 2, di depan pintu 2. Pintu 2. Ya. Depan pintu 2. Siap. Bukan yang satu di bawah ini ya? Bukan yang sebelah sini. Di pintu 2. Kamar itu, kamar gudang. 2, yang di bawah 1 ya? Siap, tidak bukan. Oke. Tadi terkait dengan sudut perkenaan ini, itu berapa derajat yang saudara peroleh? Bisa lihat. Siap. Untuk sudut-sudut tembakan itu kami menemukan yang di lantai adalah sudut 3, yang sudut A adalah 40 derajat. 40 derajat. Kemudian titik B 41 derajat, sedangkan titik C 39 derajat. Itu menggunakan busur juga? Siap, menggunakan busur balistik. Balistik ya? Siap. Terus menggunakan benang sebagai alat bantu? Benang dan tonggak balistik. Bukan laser? Laser tidak, kami menggunakan benang. Menggunakan benang. Siap. Dan tongkat balistik itu Siap. tadi ya? Ketika mengukur itu menggunakan busur, tongkat balistik, dan dibantu alat benang, bisa nggak ditentukan posisi yang menembak ke arah lantai itu? Bisa? Bisa. Posisi menurut ahli senjata. posisinya seperti apa? Posisi senjata. Senjata. Siap. Menurut ahli itu posisinya seperti apa? Posisinya dia karena sudut yang terbentuk sangat tidak melebihi 45 derajat sehingga sudutnya dia agak turun. Jadi dia senjata itu dia berada di bawah. Di bawah. Oh begini Siap. ya. Siap. Posisinya Kalau di bawah. orangnya mau jongkok atau tidak, kita tidak bisa pastikan. Siap. Tapi kalau moncong senjatanya, siap. Apa namanya? Moncong senjata. Laras, ya. Larasnya, siap. Moncong senjata betul. Itu mengarah ke modelnya seperti ini bawah itu. Siap, betul. Arahnya bawah. Oh seperti itu ya. Siap. Itu kalau seperti itu orangnya berdiri apa jongkok? Bisa Anda jelaskan ahli? Kalau di posisi menembak itu kan mencari posisi yang menggunakan genggaman yang enak dan stabil. Dengan posisi stabil. Maksud saya gini, dengan posisi laras yang seperti ini derajat berapa tadi? 40 ya 41, 39, 40. Siap. 39, 40 itu bisa dipastikan nggak orang yang menembak itu dalam posisi berdiri atau dalam posisi jongkok? Kita kembali ke kebiasaan menembak. Tapi kita yang bicara adalah ujung larasnya. Kalau ujung laras ini bisa nggak pastikan posisi senjata? Apakah? Siap. Siap. Moncongnya ini. Siap. Ini ya. Anggaplah ini moncong. Siap. Ditarik ini benang yang Anda gunakan untuk benang balistik. Siap. Ya kan? Terus menggunakan tongkat balistik. Siap. Serta busur balistik. Siap. Ya kan? Yang Anda lengketkan di lantai. Siap. Ya kan? Ketika Anda menarik, kita tidak berbicara orangnya ya. Siap. Kita berbicara masalah senjatanya. Siap. Nah, moncong senjatanya itu posisinya apakah Siap. Posisinya seperti ini. Seperti ini ya. Kurang dari 45 derajat.
Kurang dari 45, kemiringan kurang dari 4 derajat ya. Siap. Jadi posisi senjata itu dari atas ke bawah. Siap, dari atas ke bawah. Oke. Memungkinkan nggak dari atas ke bawah itu orangnya berada di, aduh mana gambarnya tadi? Di belakang kursi pijat itu? Ya, memungkinkan. Memungkinkan. Siap, betul. Jarak dari situ ke situ jauh apa dekat? Antara 1 sampai 2 meter. Antara 1 sampai 2 meter. Oke. Tadi saudara ahli menjelaskan terkait dengan selongsong peluru, ya, dengan proyektil peluru. Ya ahli ya. Ya, siap. Betul. Yang ahli tadi jelaskan terkait dengan apa namanya poligonal dan konvensional. Ini poligonal dan konvensional ini dapat dilihat dari selongsong atau dari anak peluru? Anak peluru. Dari anak peluru. Kalau poligonal itu anak peluru sifatnya hancur atau masih butir? Masih bisa deformasi, bisa masih utuh. Oh, kalau deformasi itu hancur? Deformasi ada beberapa, ada deformasi yang hancur tidak terbentuk lagi, ada yang memang masih bisa diidentifikasi. Oke. Tapi bisa diklasifikasi yang mana yang poligonal, yang mana yang konvensional ya? Bisa. Bisa. Menurut pengetahuan ahli ketika melakukan penelitian terkait dengan anak peluru itu, ada berapa biji yang ahli bisa perkirakan bahwa peluru yang hancur dengan peluru yang tidak hancur? Saudara jaksa penuntut umum, mengingat waktu ini ada 5 orang terdakwa yang kita periksa. Kalau saudara menghabis 1 saksi dengan pertanyaan itu, berapa jaksa yang lain akan menghabiskan waktu? Tolong yang efektif, ya. Terima kasih Bapak. Ini kait dengan menentukan objek peluru proyektil yang ada di tubuh korban. Sehingga kami sangat mengharapkan itu bisa diungkapkan oleh seorang ahli. Saudara sudah 20 menit menggunakan hak saudara. Terima kasih. Terkait dengan selongsong peluru, bisa nggak ahli menentukan yang mana yang digunakan oleh Glock? Ini selongsong loh ya. Yang mana yang digunakan oleh HS? Bisa. Ada tandanya nggak? Bisa. Bisa. Bisa Bapak. Siap. Ada perbedaan nggak antara patukannya selongsong peluru yang dari HS dengan Glock itu? Ada? Ada. Oke, nanti kita perlihatkan ya. Siap. Saya pindah dulu ke ini, apa namanya? Ahli poligraf. Saudara ahli poligraf. Siap Bapak. Tadi saudara katanya menggunakan alat yang tingkat akurasinya 93% ya. Siap. Ketika saudara melakukan pemeriksaan lie detektor terkait dengan pemeriksaan poligraf Bapak. Apa? Pemeriksaan poligraf. Pemeriksaan poligraf. Siap. Terkait dengan kelima terdakwa ini, apakah terdakwa ini semua dalam keadaan sehat? Siap, sehat Bapak. Anda bisa pastikan kalau mereka semua sehat? Mohon izin Bapak menyampaikan berkaitan pemeriksaan poligraf di tahapan pretest. Itu kita menanyakan kepada terperiksa apakah bagaimana riwayat kesehatannya dan riwayat sosialnya. Kita bisa melihat seseorang itu sehat atau tidak dari riwayat kesehatannya, Bapak. Artinya ketika itu mereka riwayat kesehatannya yang diberikan kepada ahli. Kita menanyakan apakah bagaimana riwayat kesehatannya, Bapak. Kesimpulannya mereka sehat. Siap. Oke, terima kasih. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa semakin pandai pemeriksa melakukan pemeriksaan, semakin baik hasilnya. Siap. Ini terhadap pemeriksa. Siap.
Saya balik. Kalau yang diperiksa pandai, hasilnya seperti apa? Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan Bapak. Ya? Yang terperiksa? Iya, semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan ya? Siap. Jadi kalau pemeriksaan poligraf itu mohon izin, semakin tinggi tingkat pendidikannya, berarti kan semakin pandai. Itu semakin mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Karena mudah. semakin kooperatif. Semakin kooperatif. Siap. Harusnya begitu ya? Siap. Oh, kalau orang yang diperiksa ini orang pandai, hasilnya pasti lebih bagus. Siap. Oke. Terkait dengan pemeriksaan ahli kepada kelima orang ini. Apakah kelima orang terdakwa ini dikategori sebagai orang yang pandai? Untuk dari jenjang sekolah pandai, Bapak. Pandai. Siap. Jadi kelima-limanya pandai ya? Siap. Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai. Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi ya? Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya? Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoringnya. Siap. Handscore. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya. Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Ada atau tidak? Ada ya? Waktu. Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat? Sudah di Untuk saudara kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya?
Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki. Untuk terdakwa Riki kita lakukan 2 kali juga, Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. Plus 11. Yang kedua plus 19. Plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang berbeda ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki? Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena berarti tidak melihat dia? Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu indikasi. Itu hasilnya. Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Riki. Untuk saudara Riki pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Riki. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh dia. Jadi jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jujur. Jujur. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Riki tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke.
biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Nah, di itu siapa namanya terdakwa Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan, kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. RE, bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya batasi 2 ya, karena ini 5 terdakwa, jadi jaksa pun 2, tidak ada 3. Ya. 2 orang yang mulia. Ya, 2 orang saja. Waktunya yuk kita batasin. Ini saudara sudah menggunakan lebih dari 35 menit. Siap. Terima kasih yang mulia. Untuk ahli dari balistik, kita efektivitas waktu saja. Ya. Tadi saudara menerangkan ada 2 kegiatan ini dalam proses penanganan perkara ini, yaitu satu ada penerimaan barang bukti di tanggal 12 Juli. Betul. Terus kemudian saudara melakukan olah TKP, ya kan, di TKP ya. Nah, sekarang saya tanya terkait masalah dengan penerimaan barang bukti. Di sini ada 3 barang bukti yang saudara terima di dalam BAP saudara ya. Ada 3 amplop, ya kan? 4. Ada 4 amplop. 4. Coba terangkan. Atau saya sebutkan, iya, biar cepat. Siap. Ya kan? Amplop pertama itu atas nama RE, Iya, Richard betul. Eliezer. Siap. Itu dalamnya berisi 1 pucuk senjata api, Betul. ya, jenis Glock MPY 851. Betul. Betul ya. Terus yang kedua ada magazin. Terus di dalam magazin itu ada 12 butir peluru. Betul. Betul ya. Dengan 3 merek. Terus kemudian amplop kedua itu atas nama Yosua. Betul. Betul. Di situ di dalamnya ada senjata api jenis HS H233 001. Betul ya? Betul. Terus ada magazin dan 9 butir peluru tersisa ya. Betul. Betul. Nah, terus amplop yang ketiga itu adalah tertulis berisi 1 buah anak peluru bersarang di punggung. Terus 1 buah logam anak peluru di pipi kiri, 2 buah serpihan anak peluru di jaringan otak, dan 5 buah swab residu jelaga. Betul? Betul. Betul ya, baik. Nah, dari hasil pemeriksaan ya, tadi juga sudah diterangkan oleh majelis, ada 10 butir longsong peluru. Betul. Yang diserahkan, yang ditemukan tadi. Betul. Ya. Termasuk yang diserahkan berarti 10 longsong butir peluru ya. Betul. Nah, saya tanya pertama dulu, kalau untuk senjata Glock itu sendiri berapa isinya? Glock 17. 17 butir. 17. Kalau dalam prakteknya pengisiannya berapa butir? Biasanya dikurangi. Dikurangi ya? Siap. Antara 16 atau di bawahnya? Siap. Baik. Artinya kalau di situ ada 12 di magazin, terus kemudian saudara temukan ada 8 selongsong peluru tadi sudah dijelaskan ya, yang identik dengan MP 851, ditambahkan berarti ada 20 butir peluru, berarti ada kelebihan peluru di sini. Siap, betul. Ada 2 kelebihan peluru. Saudara tidak bisa memastikan itu dari mana? Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, dalam menguji ya kan bahwa selongsong butir peluru itu adalah identik dengan butir peluru yang ada di MP 851 menggunakan metode apa, saudara? Menggunakan metode perbandingan dengan menggunakan Microsoft Comparison. Apakah hanya sekedar pengamatan atau menggunakan alat itu? Menggunakan alat. Menggunakan alat. Siap. Perbandingannya dengan apa pada saat itu? Perbandingannya dengan senjata yang dicurigai. Kemudian kita uji tembak sehingga mendapat selongsong yang untuk dibandingkan. Oh, berarti dengan senjata itu juga? Siap, 2 senjata yang dikirim ke kami. 2 senjata yang dikirim, berarti dibandingkan antara HS dengan Glock. Betul. MP 851 itu. Betul. Apakah saudara ada membandingkan dengan jenis Glock lain yang kalibernya sama?
Ada. Ada. Siap. Dengan Glock mana? Penyidik mengirim senjata Glock 17. Maksud saya, ya kan, apakah dalam pengujian tadi untuk mengidentikan selongsong peluru itu adalah identik dengan senjata A, ya kan? Nah, kita mau ambil perbandingan. Kalau perbandingannya dengan HS jelas berbeda. Siap. Ya kan? Ini jelas tipenya pun berbeda. Siap. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan sama majelis, dianal dan sebagainya. Nah, kalau untuk senjata jenis Glock, apakah saudara ada membandingkan dengan hasil tembakan dengan senjata jenis Glock yang sama dari kaliber yang sama? Kalau ada, kalau tidak ya tidak sekali. Yang kita bandingkan adalah dengan yang Glock MPY 851. Berarti saudara membandingkan antara Glock MPY 851 dengan HS 233. Betul. Itu saja ya. Siap. Tidak ada membandingkan dengan Glock yang lain. Tidak ada. Tidak ada. Siap. Baik. Nah, tadi saudara menjelaskan tentang serpihan, ya kan? Siap. Di jaringan organ tubuhnya Yosua itu ada serpihan. Yang pertama itu serpihan di pipi kiri. Pipi kiri, betul. Ya kan? Yang kedua itu serpihan ada di jaringan otak. Jaringan otak. Ada dua. Serpihan. Ada dua. Nah, yang saya tanya di sini terkait dengan kandungan. Kandungan daripada serpihan itu. Kalau majelis tadi kan terkait dengan serpihannya. Saya kandungannya. Kalau yang di sisi pipi kiri itu mengandung apa?